Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Ia limpahkan kepada kita, baik nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, dan berbagai nikmat yang lainnya yang tidak akan mungkin salah seorang pun di dunia dengan alat apapun, dengan seteliti apapun mampu menghitung semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepadanya. Dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, dan dengan badan kita gunakan semata-mata, kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk maksimal beribadah kepadanya. Kemudian salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, kekasih Allah, manusia yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tak lupa khotib mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan jamaah sekalian untuk marilah kita kembali meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Dimanapun kita berada, baik ketika sendirian maupun bersama orang lain,
baik ketika sulit maupun ketika senang. Karena takwa inilah satu-satunya bekal yang terbaik yang bisa kita bawa kelak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ternyata sering melantunkan sebuah doa. Sebuah doa yang mana di doa ini Nabi Muhammad berlindung kepada Allah dari 4 keburukan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad bersabda, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. A'udzubika min haula'il arba'. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah merasakan takut, dari hati yang tidak pernah merasakan khusyuk. Juga aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Juga aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 keburukan ini. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad telah mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal ini. Kenapa? Karena 4 hal ini adalah sumber munculnya segala keburukan dan kerusakan. Yang pertama, isti'adzatu min qalbin la yakhsha, berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Apakah yang dimaksud hati yang tidak khusyuk di sini? Hati yang tidak khusyuk di sini adalah hati yang tidak pernah merasakan kenikmatan dalam beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena perbuatan maksiat yang telah menutupi hati tersebut. Jadi ternyata Nabi telah menjelaskan, hati kita ini apabila kita melaksanakan satu maksiat, maka akan dititikkan padanya satu titik hitam. Dan apabila kita melakukan lagi maksiat, maka akan dititikkan lagi titik hitam yang lain. Sampai seterusnya, apabila hati kita itu sudah dipenuhi oleh titik hitam, maka saat itulah hati kita tertutupi dari masuknya cahaya hidayah, dari masuknya cahaya iman, sehingga kita tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah. Sebagaimana contoh, kita ambillah perkataan sahabat Utsman bin Affan. Beliau berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah." Kalau misalkan hati kalian itu bersih, suci, maka sungguh kalian tidak akan pernah merasa puas membaca Al-Quran. Pasti tidak akan pernah merasa puas dalam beribadah. Namun apabila sekarang kita beribadah tidak bisa merasakan kenikmatannya, atau mungkin kita merasa berat, maka kita harus khawatir. Mungkin saja hati kita sudah tertutupi oleh titik-titik hitam. Sehingga apa cara yang harus kita lakukan?
kita bertaubat, kita perbanyak istighfar dan amal soleh, maka insya Allah akan menghapus titik-titik hitam tersebut. Dan Allah akan menjadikan kita memiliki hati yang senang, yang dapat merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-isti'adatu min du'ain la yusma, berlindung dari doa yang tidak didengar. Kenapa doa yang tidak didengar? Bukannya Allah itu salah satu namanya adalah As-Sami, yang maha mendengar. Allah itu bisa mendengar segala ucapan, bahkan segala apa yang terbetik di hati, Allah pun bisa mendengar dan mengetahuinya. Lalu apa yang dimaksud di sini? Imam Ibnu Taimiyah berkata, yang dimaksud di sini adalah berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Doa yang tidak dikabulkan. Setiap hari berdoa di waktu-waktu mustajab, di tengah malam, sepertiga malam, ketika safar, di antara azan dan iqamah, tapi tidak diterima. Kenapa? Di antara sebabnya banyak. Di antaranya karena doa itu mengandung dosa, pertama. Kedua, doa itu mengandung memutus silaturahmi. Dan yang terakhir yang paling harus diperhatikan, jika orang yang berdoa masih memakan makanan yang haram. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safara ash'atha akhbaro yamuddu yadayhi ila sama'i, ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu." Ada seorang dahulu, dia sedang safar, sudah safar jauh, sampai pakaiannya kusut, sampai pakaiannya berdebu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dia diberi dari yang haram, maka bagaimana bisa doanya dikabulkan? Maka mari kita kembali lihat apa-apa yang kita miliki, apakah ada yang berasal dari yang haram? Maka jika ada, marilah kita sama-sama meninggalkannya, supaya doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-isti'adatu min nafsin la tashba, berlindung dari jiwa, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas. Jadi kita hidup di dunia ini memiliki yang namanya nafsu, yang mana nafsu ini apabila kita tidak kontrol sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka ia akan selalu menuntut kita untuk selalu merasa tidak puas. Merasa tidak puas. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, seseorang itu kalau sudah diberi satu gunung emas, pasti dia akan berkata, andaikan saya punya 2 gunung emas. Karena dorongan nafsu yang tidak baik. Sehingga nafsu ini, dorongan jiwa ini perlu kita perhatikan juga, agar kita bisa menjadi orang yang tidak terpengaruhi oleh nafsu yang buruk, tidak rakus, tidak tamak, dan bisa bersifat qanaah, merasa cukup, bersyukur kepada Allah atas segala apa yang telah Allah berikan. Dan yang terakhir, al-isti'adatu min ilmin la yanfa, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ada 2 macam. Pertama, tidak bermanfaat karena memang dari zatnya, yaitu ilmu, contohnya ilmu sihir, ilmu perdukunan,
Itu ilmu yang memang dari zatnya ilmu itu sendiri tidak bermanfaat, sehingga tidak akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mempelajarinya, bahkan akan mendatangkan keburukan bagi dirinya dan orang lain. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat, contohnya ilmu dari Al-Quran, dari hadis, tetapi orang yang memiliki ilmu tersebut tidak mengamalkannya, atau mungkin menyelisihi ilmu yang dia punya. Maka inilah ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kita harus berlindung, dan jika kita harus berlindung, kemudian kita tuntut ilmu itu, ilmu yang bermanfaat, dan kita jadikan ilmu itu juga sebagai amalan kita, agar kita terhindar dari memiliki yang namanya ilmu tidak bermanfaat. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi inilah 4 hal yang harus kita hindari, karena jikalau sampai kita memiliki salah satunya, itu bisa mendatangkan berbagai keburukan dan kerusakan pada diri kita dan orang sekitar kita. Dan kita bisa amalkan doa yang telah Rasulullah ajarkan tadi. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhshah, wa min du'ain la yusma', wa min nafsin la tashba', wa min ilmin la yanfa'. A'udzubika min haula'il arba'. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tutup khutbah Jumat pada siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara. Subhanaka Allahumma inna dhalamna nafsana dzulman katsiran faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Gazzah wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azimi kun lana min jarul amiril Indonesia wa ahzabihi min khalaikika ayyafruto alaina ahadun minhum aw yadgo azza jaruka wa jalla sanauka wa la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.